dahsyat buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kami nyatakan Tuhan. Sambil lambaikan tangan kita bersama-sama. Katakan mari bertepuk tangan bersama-sama lagi. Bersama-sama nyatakan. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, for the King of Lambaikan tangan tinggi. Oh come let us adore him, oh come let us adore him, oh come let us adore him, Christ the Mari bersama-sama kita nyanyikan nama Yesus yang katakan hai mari berhimpu dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. marilah pandang Marilah pandang Tuhan balas sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, katakannya kami menyembah sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, Sang Raja. Sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, sempadan puji Dia, Sang katakan kami menyembahkan Raja kami Yesus Allah yang perkasa. Bersama-sama mari nyatakan. Come adore him, come adore him, come adore him, he is worthy. Hanya kau karena Come adore him, come adore him, come adore him, bertepuk tangan dengan kebenaran worthy. Come adore him, come adore him, come adore him, he is worthy. lebih tinggi lagi. Come adore him, he is worthy. Haleluya. Wow. Berapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus tidak sekedar lahir bagi dunia ini, tapi lahir bagi setiap kita pribadi, lahir di keluarga kita, lahir di komunitas kita, dalam segala aspek hidup kita. Tuhan Yesus ada bagi setiap kita, amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi di rumah Tuhan di momen yang spesial. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami menyembah Engkau Raja kami, Allah kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan.
Allah yang perkasa, Raja damai, Immanuel. Oh Allah yang beserta kami sampai selama-lamanya Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat ini. Sang damai, penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan, atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yesus. Angkat kedua tangan kita, agungkan Tuhan di tempat ini, katakan. Ku agungkan, Kau ku agungkan, atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yesus, Kau ku agungkan. Kasih tepuk tangan yang lebih lagi dahsyat bagi Tuhan kita, lebih meriah lagi bagi Allah kita. Bersama-sama kita pujikan dari awal. Sang damai, penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, Dia pemenang, Sang Raja kami, Allah yang hidup selama-lamanya, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, Kau ku agungkan, atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yesus, Kau ku agungkan. Ku agungkan, kami agungkan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah segala yang bernapas puji-puji Engkau. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yesus. Sambil angkat kedua tangan kita, katakan ku agungkan, come on. Ku agungkan, Kau ku agungkan, atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yesus. Sambil bangkit berdiri Bapak saudaraku, yuk angkat tangan kita tinggi, katakan di hadapannya, come on. Ku agungkan, Kau ku agungkan, atas seluruh bumi, kami agungkan, Kau ku agungkan. Sekali lagi dengan segenap hati, Kau ku agungkan, ku agungkan,
ku agungkan. Oh Yesus. Tanpa musik yuk. Bolehkah kita angkat tangan kita tinggi sama Tuhan, katakan. Ku agungkan. Makhluk sorak pujiku ku agungkan. Engkau ku agungkan. Oh Yesus, Kau ku agungkan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Ku agungkan namamu. Yesus Tuhan kami. Yesus Raja kami. Selama-lamanya Engkau Tuhan kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan tak berubah. Besar perkasa. Tiada syak bagi setiap kita. Ya Allah ajaib bagi setiap kita. Kita yang
lihat dari depan sampai belakang. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita yang spesial bagi Tuhan Yesus. Yuk dari depan sampai belakang angkat tangan kita setinggi-tingginya bagi Raja. Glory, glory. Haleluya, pujihu. Haleluya, 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 pujihu. Lebih meriah lagi bagi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Katakan kanan kirimu, jangan khawatir sebab malam hari Yesus lahir atas keluargamu. Yesus lahir atas keuanganmu. Yesus lahir atas hidup kita, amin. Saya ajak sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Masih belum semua, yuk dari depan sampai belakang angkat tangannya tinggi lebih lagi. Yang bisa ikuti gerakan singer ya. Pam, 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 pam. Come on. Pam, 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 pam. Sekali lagi, come on. Pam, 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 pam. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Sekali katakan dia lahir, come on. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala. Lambaikan tangan sama-sama, dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi yuk sama-sama kita nari. Pam, 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 pam. Sekarang lihat kanan kiri depan belakang, katakan sama-sama. Dia lahir bagimu, dia mati bagimu, dia bangkit bagimu. Namanya Yesus Juru Selamat. Tunjuk kanan kiri. Dia lahir bagimu, dia mati bagimu, dia bangkit bagimu. Namanya Yesus. Sekali lagi. Dia lahir bagimu, dia mati bagimu, dia bangkit. Namanya Yesus Tuhan. Mari sama-sama yuk. Hey. Jemaat yang dikasihinya, mari menari bagi Sang Raja. Come on. Hey. Hallelujah. We gonna praise, we gonna sing for Jesus.
pasti kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Saudara bisa lakukan lebih dahsyat daripada ini. Haleluya. Percaya Natal membawa damai dalam kehidupanmu. Katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tengah kita. Dan biarlah kita berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yang percaya malam hari ini kau sedang menyembah Yesus, katakan, boleh lambaikan tangan, katakan, Yesus kami puja. Mari jemaat, berdiri tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Bersama-sama katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus, mari saudara jemaat itu bangkit berdiri bersama-sama. Berikan penyembahanmu yang terbaik, katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Orang mana segala sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Di mana kami memasuki bulan yang terakhir daripada tahun ini. Dan sungguh kami tidak ada sebuah kata lain selain kami bersuka cita. Dan di mana kami menerima janji-janji daripada Tuhan. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal. Supaya kami yang percaya kepadamu tidak binasa. Tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kado yang terindah bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami datang di hadapan-Mu tidak dengan tangan yang hampa. Biarlah kami mau sembahyang. Kami mau menyembah, sujud. Dan kami mau berkata terima kasih.
Tuhan. Mari masing-masing dengan Tuhan, mari sembah. Terima kasih. Mari buka kedua tangan kita, tanda engkau membuka hatimu untuk Tuhan memberkati engkau. Buka kedua tanganmu, tanda engkau percaya Tuhan menyertai engkau. Terima kasih. Sepanjang 12 bulan Tuhan telah sertai kami. Dan di mana Tuhan kami 7 hari lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Kasih setiamu berlimpah-limpah. Hora bala segala bala 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 hera bala 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 bala. Haleluya. Kami percaya apa kami lepas di bumi terlepas di surga. Kami mau memberkati Tuhan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami. Ku puji Engkau Tuhan. Hora bala segala bala 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 bala. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau yang membuat perjalanan kami berhasil ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami terus akan naik dan tidak akan pernah turun. Hora bala sekala bala 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 bala. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan biar berhasil. Kau memerintahkan matahari, bulan dan bintang untuk memberkati segala usaha kami. Ada kemenangan di tahun ini. Ada pemulihan di tahun ini. Hora bala sekala bala 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 bala. Hera bala sekala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk menyongsong tahun yang baru. Kami siap menyongsong bulan yang baru. Dan kami percaya perjalanan kami berhasil, beruntung. Apa yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Tanah yang kami cangkul menjadi gemuk dan subur. Kau yang memerintahkan langit untuk mengeluarkan air. Sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kami tolak kemiskinan. Kami tolak kegagalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak sakit penyakit. Semua telah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Hora bala sekala bala 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 bala. Oh Jesus. Mari masing-masing dengan Tuhan. Jamah-jamah Tuhan umat-Mu. Dari depan, tengah, belakang sampai yang ada di atas, Tuhan memberkati. Ora papa para sekala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Ora bala 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 bala. Yang bersedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Yang tidak punya masa depan diberikan masa depan yang cerah. Gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Hora para sekala bala bala. Hera papa para sekala bala bala. Bala 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 bala. Biarlah kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Urapilah bibir hamba-Mu, bebaskan daripada yang apa hamba-Mu tidak sadari. Tiap ucapan, tiap renungan firman Tuhan menjadi berkat bagi para umat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan pada kanan kiri saudara, damai bagi Allah, damai di bumi. Yang 7 katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudara, tema pada malam hari ini adalah menyambut Natal dengan damai. Ya, menyambut Natal dengan hati yang benar. Saudara, kita sedang berada tanggal 24 Desember dan di mana besok kita akan merayakan puncak Natal.
Ya, dan di mana saya percaya kesukaan besar bagi dunia dan surga. Yang tujuh katakan amin. Banyak orang yang menyambut Natal itu dengan berbelanja baju baru, sepatu baru, aksesoris baru, handphone baru, atau mungkin menghiasi rumahnya dengan pohon Natal. Tetapi bagi orang yang percaya, yang terpenting adalah sikap hati yang benar di dalam menyambut Natal. Amin. Dan kita belajar ada beberapa tokoh yang dalam Alkitab yang perlu kita teladani. Yaitu 3 tokoh, yaitu pertama adalah sikap orang Majus, saudara. Di mana dikatakan pada saat mereka bertemu dengan Tuhan, saudara, mereka adalah orang yang dari Persia, atau sekarang ini menjadi wilayah Iran, saudara. Asalnya dari Persia, dan itu merupakan sebuah negara yang kuat di zaman dahulu, saudara, dengan pemimpin yang bernama Kores, saudara. Dan dikatakan di dalam Matius 2 ayat 11, dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia, garis bawahi saudara. Mereka pun membuka tempat hartanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, saudara. Hal yang kita pertama teladani dari orang Majus ini, dia datang tidak dengan petentang-petenteng. Tidak datang dengan sebuah jabatan. Tidak datang dengan sebuah kekayaan. Padahal ini pengusaha dari Persia, saudara. Tetapi mereka mengikuti bintang dari timur itu. Dan dia mengikuti dan mereka bertemu dengan bayi kudus itu. Dan pada waktu mereka bertemu, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berdiri? Apakah mereka mendangakkan kepala? Tidak. Alkitab mencatat mereka menyembah. Mereka bersujud. Ya, artinya memuliakan, mengagungkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang mau dalam kehidupan kita adalah seperti itu. Yang pertama yang penting, ya, bukan hadiah, bukan uang pada saat engkau bertemu dengan Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Yaitu kita bersujud, kita sembahyang. Amin. Di mana gembala pembina kita sering mengajar kita kata sembahyang. Berasal dari kata menyembah yang maha kudus, maha mulia, saudara. Dan kalau kita sujud di hadapan Tuhan, seperti orang Majus tersebut, baru setelah itu mereka mempersembahkan kemenyan, emas dan mur, saudara. Ya, karena mereka mengasihi Tuhan, mereka membuka tempat hartanya dan memberikan yang berharga. Saudara, ada sebuah patah berkata, engkau dapat memberi tanpa cinta. Tetapi engkau tidak dapat mencintai tanpa memberi. Yang 7 katakan amin. Ya, saudara yang punya pacar, punya tunangan gak pernah ngasih-ngasih. Ya, saudara dipertanyakan cintanya. Kalau dengan cinta pasti memberi. Kita bisa memberi tanpa cinta. Tetapi kalau kita mencintai pasti kita memberi. Yang 7 katakan amin. Saudara, dan kita mau memberikan terbaik kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kita juga harus berikan yang terbaik, mungkin waktu kita, waktu pelayanan, ya, di mana kita memberikan waktu untuk menghormati dan menguduskan hari Sabat, seperti hari ini, saudara. Saudara sedang memberikan waktu yang terbaik, saudara. Dan rumusnya adalah satu, sujud merendah dulu, menyembah, sembahyang, baru mempersembahkan. Jangan mempersembahkan dahulu, terus kemudian saudara tanpa melalui sujud. Itu adalah engkau memberi dengan sebuah kesombongan. Engkau memberi dengan sebuah ingin dilihat orang. Engkau memberi dengan ingin menjadi orang yang berjasa kelihatan. Karena engkau memberi tanpa engkau bersujud. Tanpa menyembah merendahkan hatimu. Saudara harus menyadari langit adalah tata Tuhan. Dan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Seberapapun kekayaan kita tidak akan bisa mengalahkan kekayaan Tuhan. Yang 7 katakan amin, saudara. Dan apapun yang kita persembahkan harus dimulai dengan hati yang mengasihi kepada Tuhan. Yang lain kita pelajari ya daripada orang Majus, saudara. Ya, di mana mereka mau berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dikatakan dalam Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi setelah mereka menemui Tuhan Yesus, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Garis bawahi, jalan lain, saudara. Mereka tidak mengikuti perintah Herodes, mereka mengikuti jalan yang lain. Ini juga berbicara tentang hidup yang berbeda, hidup yang berubah. Dulu mungkin jalan yang ditempuh adalah jalan dosa.
Tetapi begitu bertemu dengan Tuhan, yang ditempuh bukan jalan dosa, tetapi adalah jalan kebenaran. Yang mau katakan amin, yang mau menempuh jalan kebenaran boleh lambaikan tangan sekali lagi. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Tema dari lagu ini adalah Yesus telah kebenaran. Saudara, bertobat berasal dari kata Yunani metanoia, saudara. Artinya berubah pikiran kita. Diubahkan yang dulu salah menjadi benar. Yang dulu hitam menjadi putih, saudara. Yang dulu dianggap halal jadi haram. Saudara, mungkin engkau berpikir, ya merokok tidak berdosa. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata tubuhmu adalah bait Allah? Apakah engkau mau merusak bait Allah dalam tubuhmu, saudara? Ya, bahkan ada seorang yang bersaksi kalau ngelepas minum gampang, ngelepas judi gampang, ngelepas rokok ini enggak bisa, saudara. Saya teringat papa saya sebelum lahir baru. Dia untuk melepas rokoknya sulit, umpet-umpetan dengan mama saya. Rokoknya disembunyikan di guci, rokoknya disembunyikan di mari. Kalau enggak kuat ngerokok lagi. Tapi begitu mengalami kepenuhan Roh Kudus, rokoknya sudah stop, berhenti. Karena apa? Hidup adalah baginya adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan, dan selama hidup menghasilkan buah. Amin. Saudara, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti akan berubah, saudara. Hidupnya tidak akan sama lagi. Wanita Samaria, wanita nakal yang suka kumpul kebo, saudara. Begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, ya dari pelacur diubah menjadi penginjil, saudara. Karena berkata dia adalah jalan keselamatan, dia adalah Tuhan. Mari bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Itu wanita Samaria. Saulus, saudara, penganiaya dari orang-orang Kristen, penganiaya daripada gereja Tuhan. Pada waktu Tuhan menemui dalam bentuk sinar yang terang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan maka rebahlah Saulus dan berkata, ya Tuhan, lakukan apa yang seperti engkau mau dalam hidupku. Sejak hari itu juga Saulus diubah menjadi Paulus, saudara. Menjadi rasul yang terbesar di perjanjian baru, yang paling banyak menanam gereja. Amin. Jadi pada waktu kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu perubahan dalam kehidupanmu. Yang tujuh katakan amin. Ada perubahan, ada perubahan, ada perubahan. Yang tujuh katakan amin. Ya, saudara. Yang kedua, sikap para gembala. Dikatakan, kita belajar pertama, ya para orang Majus. Yang kedua, sikap gembala. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata ke seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka, garis bawahnya apa, saudara? Cepat, saudara. Lambat-lambat atau cepat-cepat? Cepat. Berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, kalau berbicara mengenai sebuah pekerjaan Tuhan, ya Tuhan percayakan saya sebuah perusahaan. Ya, tetapi kalau menyangkut pekerjaan Tuhan, saya mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka saya percaya semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Yang tujuh katakan amin, saudara. Karena saya kepingin datang ke Tuhan dengan hati yang tulus. Tidak dengan sebuah motivasi harta. Supaya aku diberkati. Enggak penting, saudara. Berkati atau tidak berkati, selama-lamanya engkau tetap Yesus. Yang tujuh katakan amin. Ketika malaikat menyampaikan kabar sukacita kepada gembala, saudara, mereka mendengarnya langsung cepat-cepat. Mereka memberikan respon, artinya apa? Mereka mendahulukan perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang ada di atas daripada yang ada di bawah, saudara. Banyak orang yang enggak melayani gara-gara mengejar yang namanya mamon.
Banyak orang yang enggak melayani mengejar yang namanya PK lain. Lebih besar daripada PK yang dilayani. Sehingga terjadi pemain musik bon-bonan, worship leader bon-bonan. Mana yang bayar lebih tinggi, dia akan datang. Saudara, jangan seperti Kristen Merpati. Kristen Merpati itu datang kalau ada jagung, saudara. Tetapi engkaulah jadilah Kristen Raja Wali. Terbang tinggi di atas badai. Meskipun kehidupanmu sulit, engkau mengatasi badai itu. Dan engkau menang bersama dengan Tuhan. Yang tujuh katakan amin. Pada waktu engkau membangun relasi dengan Tuhan, ya, maka perkara-perkara rohani akan tambahkan dalam kehidupanmu. Karena saya percaya kalau engkau menang dalam perkara rohani, maka alam jasmanimu engkau akan menang. Yang tujuh katakan amin. Ya, Lukas 2 ayat 20 katakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bukankah DNA gereja ini adalah doa, pujian, dan penyembahan, saudara? Sukanya sembah, puji. Ya saudara, karena saya percaya pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, atmosfer kekeringan diubah menjadi kesegaran. Pada kita menyembah Tuhan, atmosfer negatif akan diubahkan menjadi positif. Yang tujuh katakan amin. Saudara, pada saat hatimu sedang gundah gulana, pada saat engkau memuliakan Tuhan, aku diberkati, maka perjalananmu, hatimu akan berubah dan engkau memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Orang yang lahir baru, tanda jelasnya apa? Dia suka memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan, saudara. Ya, kalau suruh tepuk tangan, bukan tepuk tangan satu jari, tapi tepuk tangan yang paling meriah. Seperti jemaat malam hari ini, mari kita berikan tepuk tangan buat Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Saudara, ada gairah, ada ekspresi dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh itu manusia batiniah kita, saudara. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Garis bawahi mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Pak, apa sih Pak? Pujian itu, ya saudara, pujian itu ya gini loh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu pujian. Ya, saudara. Kalau mazmur Pak, bagaimana Pak? Mazmur berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat ibadah pada malam hari ini. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Itu adalah mazmur. Sebuah perkataan yang dilakukan. Itu adalah mazmur. Pak, yang nyanyian rohani itu apa Pak? Nyanyian rohani itu adalah spiritual song. Pada waktu saudara menyembah dalam roh dan kebenaran. Hura para sikala bala bala bala. Hera para sikala bala 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 bala. Itu adalah bagian yang terdalam saudara. Rohmu yang berdoa kepada Allah dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa disampaikan oleh jasmanimu. Rohmu yang berdoa kepada Allah. Amin. Pada waktu engkau sedang berbahasa roh, mungkin keluargamu sedang dalam kondisi bahaya. Tapi pada waktu itu Tuhan ingatkan, berbahasa roh. Ada apa ini Tuhan? Taat. Ternyata keluarganya saat yang sama, detik yang sama, hampir ditabrak mobil dan selamat, saudara. Karena apa? Jasmani kita terbatas, mau ngomong apa sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu. Allah yang maha hadir, saudara. Dan pada waktu kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, seperti para gembala ini, akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang dulu suka ngomel, sekarang suka memuji. Amin. Yang dulu suka berbohong, sekarang suka berkata jujur. Yang tujuh katakan amin. Yang dulu sombong, sekarang jadi rendah hati. Yang tujuh katakan amin. Banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu apa sih Pak? Kadang orang katanya, saudara gini aja deh. Kalau saudara berada di ruang gelap, saudara tiba-tiba merasa bulu kuduk saudara merinding.
Dan merasakan hadirat apa itu? Hadirat setan. Tapi pada saat engkau merasakan hadirat Tuhan, ada sebuah sukacita, damai sejahtera dalam hatimu. Dan saya percaya pada hadirat Tuhan memenuhi kehidupanmu, hidupmu tidak akan sama lagi. Yang tujuh katakan amin. Hatimu penuh dengan pengucapan syukur. Yang percaya katakan amin, saudara. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah sikap para lansia yang perlu kita pelajari. Karena ternyata yang menyambut Tuhan bukan hanya orang-orang muda saja. Ternyata orang seusia Pak Frit, Pak Budi Haji, orang-orang tua sini, ya juga mereka diperlukan untuk menyambut Tuhan. Ya jangan dipikir yang tua sudah gak kepake, saudara. Yang tua bisa menjadi panutan dalam tutur kata, dalam semangat. Ya bahkan saya mempunyai kesaksian di mana masa muda saya banyak sekali tuntun oleh seorang om yang bernama Elkana, berkata, udahlah nak, kalau engkau melayani Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang, Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Itu adalah sebagai orang tua yang dihormati, yang tutur katanya menjadi berkat, yang tutur katanya memberkati. Yang tujuh katakan amin. Dan lansia itu adalah bernama Simeon dan Hana, saudara. Ya, Lukas 2 ayat 29-30, di mana ini adalah perkataan Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku, dia telah melihat Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dikirim di bait Allah untuk dikitam, waktu berumur 8 hari. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ini adalah seorang nabi, saudara. Dan dia, nubuat yang dilakukan, yang dijanjikan, terjadi. Dan dia bersuka cita, saudara. Dan saya percaya, saudara, Natal, engkau tidak hanya merayakan di gereja, tetapi biarlah Natal, Yesus itu hadir dalam hatimu sejak hari ini. Dan saya percaya manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia, yang sangat disayang oleh Tuhan. Ya, tetapi oleh bisikan daripada si jahat, akhirnya jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan bermaksud menyelamatkan saudara dan saya, kabar baiknya. Dan dalam Kejadian 3 ayat 15, tidak ada yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini janji awal. Ya, artinya apa? Akan lahir dari seorang wanita, ya, seorang juru selamat yang akan mengalahkan kuasa dosa, yang akan meremukkan kepala iblis, saudara, menghancurkan pekerjaan iblis. Walaupun iblis meremukkan tumitnya, artinya apa? Melalui sebuah jalan via dolorosa. Karena kasihnya yang begitu besar, yang seharusnya kita binasa. Dia dari palungan, dia berjalan menuju palang salib, supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Kau tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, Natal memberitakan Allah yang kita sembah bukan Allah yang lepas tangan, cuci tangan, berlepas tangan, masa bodoh dengan terhadap manusia yang berdosa. Tetapi dia adalah Allah yang turun tangan, mengulurkan tangan kepada kita. Bahkan Yesus memberikan kepastian, pasti engkau masuk surga. Tidak mudah-mudahan loh ya, pasti engkau masuk surga. Saudara, ya puji Tuhan, ya gereja ini dipakai untuk memenangkan jiwa. Dari beberapa nama yang dari Timur Tengah, ya tadi ada nama Ahmad, ada nama Abu Bakar, ada nama apa. Mereka baptis karena apa? Mereka didatengin Tuhan. Mereka ingin mendengar tentang Tuhan. Dan sampai akhirnya begitu dibaptis, begitu orang tuanya tahu, besok pagi aku akan datang, akan kubunuh kamu. Jadi berapa hari dia tidur di rumah kos temannya. Saudara, tetapi saya percaya mengikut Tuhan itu adalah pikul salib. Mati adalah keuntungan dan hidup menjadi berkat. Amin. Saudara, Yohanes 10 ayat 28 katakan, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari Natal, ketika engkau membuka hatimu, ya seperti Simeon dan Hana, mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati. Dan sejak hari itu, Simeon dan Hana yakin ada sebuah keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan dikatakan ini adalah Hana, ya, yang Simeon yang pertama adalah lansia yang pertama. Lansia yang kedua adalah Hana. Lukas 2 ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucap syukur kepada Allah.
dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana itu seorang nabi, janda umur 84 tahun yang kesukaannya masuk menara doa, pergi ke rumah Tuhan, saudara. Dan dia tahu bahwa ada seorang juru selamat yang akan dikirimkan. Begitu dia menyaksikan bahwa anak itu telah ada. Dan dia memberitakan kepada semua orang, saudara. Dan dia bersaksi kepada semua orang di Yerusalem bahwa juru selamat itu telah datang. Kekristenan itu ditandai dengan kata come and go. Ayo katakan bersama-sama. 3, 2, 1. Come and go. Marilah dan pergilah, saudara. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi setelah kita terima Tuhan, diselamatkan, Tuhan berkata, go, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang mau katakan amin, yang mau terus menginjil boleh lambaikan tangan. Yang mau menginjil, temanmu, sahabatmu, keluargamu, orang tuamu yang belum terima Tuhan boleh lambaikan tangan. Ayo, ya, go, 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 go. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Inilah amanat agung yang harus kita selesaikan, saudara. Paniko berkata, gembala pembina kita, ini adalah Pentakosta ketiga, di mana akan terjadi penemuan jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara, peperangan sudah terjadi di mana-mana. Di mana Yerusalem, Israel sudah berperang. Di mana Rusia, Ukraina berperang. Dan saudara melihat bahwa musim perubahan musim ekstrim. Ya, perubahan yang ekstrim, saudara. Yang harusnya itu musim hujan, sekarang kita tidak menyaksikan hujan, saudara. Ya, terjadi pemanasan global yang menunjukkan bahwa bumi ini sudah tua, saudara. Dan tandanya apa? Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Ayo katakan kanan kiri, saudara. Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Amin, saudara. Dan saya percaya melalui sebuah kecanggihan teknologi, internet itu sudah berada di pulau-pulau terpencil, di negara-negara terpencil, saudara. Itu artinya sudah akhir dari kesudahan. Di mana orang yang gak bisa nonton YouTube menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dikatakan dalam Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada hal yang harus kita lakukan, yaitu mempercepat kedatangan Tuhan. Yaitu saudara harus memberitakan Injil, saudara. Beritakan, jangan malu, jangan takut. Saudara, beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui perbuatanmu yang baik. Ajak mereka ke gereja, ajak dulu ke mall, ditraktir dulu. Setelah itu masuk ke gereja. Dan dalam nama Tuhan Yesus tidak keluar-keluar lagi. Mereka menjadi umat yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ada andilnya Tuhan, tapi juga ada andilnya kita, saudara. Ada sebuah cerita di kampung, dokter muda ya baru selesai kuliah, selesai praktek yang pertama, saudara. Dan terima pasien yang ke-1. Dia pikir wah lumayan, buka dasar, saudara. Ternyata pada waktu disuntik, diobatin, ya pasien ini berkata, Pak dokter mohon maaf, saya nggak bisa bayar, saya cuma punya pisang sama salak. Ini terimalah sebagai pembayaran kami. Wah dokternya berkata, waduh ini gimana, baru buka dasar, ya kok nggak punya uang pasiennya. Tapi dokternya berkata, udah nggak apa-apa, ambil saja pisang dan salakmu, tetapi satu hal aku titip, kasih tahu orang-orang kampungmu bahwa engkau berobat ke saya dan engkau sembuh. Dan saat itu saudara, orang itu memberitakan kepada semua orang kampung bahwa dia telah sembuh. Demikian juga, bukankah Yesus adalah dokter segala dokter, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bahkan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit yang paling berbahaya, yaitu dosa, telah ditanggung di atas kayu salib dengan darah yang mahal, saudara. Yang harusnya kita binasa oleh karena kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita beroleh hidup yang kekal. Ceritakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan menyimpan kabar baik untuk dirimu sendiri. Sampaikan kabar baik kepada orang lain. Jangan engkau bersifat egois. Keselamatan hanya untuk aku saja. Karena keselamatan bukan untuk orang Yahudi, tetapi orang non-Yahudi juga mengalami keselamatan. Yaitu saudara dan saya yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka juga percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang tujuh katakan amin. Saudara, biarlah saudara sebentar lagi kita akan melakukan persembahan khusus, yaitu persembahan palungan. Di mana kita belajar seperti orang Majus, sujud menyembah.
menyembah, baru membuka tempat hartanya. Saudara sudah menerima amplop yang dibagikan? Ya, saudara. Saudara mau uji saudara orang pelit, orang yang murah hati? Ayo, ya, lihat dompet saudara masing-masing. Itu ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah. Saudara mau tes pelit. Orang pelit itu tidak pernah merasa dirinya pelit. Kalau dilihatin tambah tengok kanan kiri, dia kok yang pelit, saya enggak. Ya, orang kikir itu tidak pernah merasa dirinya kikir. Saudara. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa aku hidup untuk diri sendiri. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dia. Makanya dia menahan hartanya. Padahal Allah yang kita sembah, pada saat engkau menabur sambil mencucurkan air mata, maka janji Tuhan kau akan menuai sambil bersorak-sorai. Gimana mau diberkati kalau nggak pernah nabur? Gimana mau diberkati kalau tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri terhadap uang, terhadap mamon, saudara? Bukan dompetmu. Ya, lihat yang paling besar apa? Merah, kasih merah. Yang paling besar biru, kasih biru. Yang paling besar kuning, ya punyanya kuning. Ya kasih kuning. Bahkan kau memberi dari kekuranganmu. Itu lebih berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau kau ngomong, Pak, enggak ada warnanya, Pak. Saya buta warna. Ya udah kasih semuanya. Sama dompet-dompetnya. Nanti SIM sama STNK-nya dikirimkan balik ke rumah saudara masing-masing. Ya saudara ya. Saudara mau menguji saudara orang kikir, orang murah hati, melalui persembahan khusus yang Tuhan berikan. Ayo kita doa ya. Sebelum kita memberikan persembahan palungan, mari saya undang worship leader dan para background vokal. Hora para sikala pala. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan. Doa saudara, persembahkan yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukurmu pada Tuhan. Ya, karena perbuatannya pada kita syukur. Saya mau menceritakan sebuah kesaksian. Saya dengan istri itu berpacaran dari sejak SMA, saudara. Di mana kami juga pernah mengalami yang namanya anak kos di Kota Malang, saudara. Tapi kami aktif di gereja untuk melayani Tuhan. Pada saat dulu di gereja lama kami, pohon Natalnya gundul, tidak ada hiasannya apa-apa. Saya dan istri saya itu sebagai mahasiswa. Pada waktu itu kami hanya perantauan. Setelah lulus kuliah akan kembali ke kota kami masing-masing. Dan akan melanjutkan usaha orang tua kami. Karena buat kami sesuatu hal yang mustahil kami tinggal Kota Malang. Kalau nggak di backup dengan orang tua kami yang ada di kampung. Yang ada di Jawa Tengah. Ya usaha di Jawa Tengah udah ada. Pada waktu kami sebagai mahasiswa. Melihat pohon Natal di gereja gundul. Nggak ada hiasannya. Saya dengan istri. Dengan uang saku yang semua kami miliki di bulan itu. Kami belanjakan perhiasan Natal. Dan kami tempel di pohon Natal yang ada di gereja itu. Padahal gereja itu bukan gerejanya papa saya. Bukan gerejanya om saya. Dan saya itu hanya sebagai imam musik, pemain musik. Tetapi saya mengasihi gereja Tuhan. Dan saya percaya pada saat saya melakukan taburan itu mungkin 30 tahun yang lalu. Di mana hari-hari ini Tuhan yang saya tabur tidak pernah berhutang. Menggenapi setiap janji-janjinya. Mungkin kau memberikan dengan kekuranganmu, enggak apa-apa. Tapi itu yang terbaik yang kau punya. Dan itu mendatangkan berkat dalam kehidupanmu. Mungkin kau tidak menuai besok, kau tidak menuai minggu depan, kau tidak menuai tahun depan, tapi kau menuai 10 tahun lagi. Karena apa yang kau lakukan terhadap rumah Tuhan. Melalui persembahan khusus, maka menghancurkan kutuk kemiskinan, menghancurkan kutuk kebangkrutan, menghancurkan malapetaka. Amin, saudara. Biarlah kita bersifat seperti orang Majus. Mari kita pegang amplop tangan kanan kita katakan, Tuhan kami bersyukur Tuhan. Di mana kembali Engkau mengingatkan kembali kepada kami sikap seperti orang Majus. Kami datang sujud menyembah,
Dan kami membuka tempat harta kami, membuka dompet kami, memberikan persembahan yang terbaik. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang, yang akan selalu menggenapi setiap janji-janji dalam kehidupan kami. Biarlah proses demi proses kami alami, tapi kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu memegang dan menuntun kami. Dan kami percaya Tuhan, melalui Natal ini kami akan menjadi Kristen Kamenko. Kami akan datang dan pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, benih yang kami tabur akan menjadi sebuah tuai yang lebat, sehingga menghasilkan buah, sehingga manis rasanya. Diberkati kami di bumi dan di surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dengan dimulai dari saya, kemudian para wakil gembala, staf pengembalaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau memberkati para persembahan anak-anak-Mu. Yesus, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Mari katakan dengan hati bersyukur. Kau memberkati persembahan daripada umat-Mu ya Tuhan. Ada benih yang ditabur dalam hidup mereka, ada benih yang untuk dimakan, tapi kami percaya yang kami tabur pasti kami akan tuai. Yesus, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Katakan kini yang lemah berkata aku kuat, berkata aku kaya. Ora para segala Buatannya pada kita syukur. Mari sembah syukur. Ora para segala biarlah kami mempersembahkan Tuhan penyembahan kami. Kami juga mempersembahkan persembahan harta kami. Diberkati kami di bumi dan di surga. Datanglah kerajaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kami akan menjadi berkat. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami akan memberitakan Injil sampai ke seluruh pelosok. Dan Tuhan Kau memberkati gereja ini lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Biarlah selalu ada hati yang tulus di dalam mengasihi Tuhan, tidak ada motivasi apa-apa. Biarlah hanya nama Tuhan yang tinggikan dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang berdaulat atas gereja tempat ini. Dan Engkau adalah Gembala Agung kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap untuk menjadi berkat. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Ya puji Tuhan. Sunyi senyap bintangmu gemerlap juru selamat manusia. Telah datang di dunia Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kami jemput Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama sambil menyalakan flash dari handphone Bapak Ibu masing-masing diangkat tinggi, dan kami mengundang Bapak Gembala dan Ibu Gembala boleh hadir ke atas mimbar, Bapak Wakil Gembala dan Ibu Ketua Panitia dan Ibu Bapak Immanuel dan Saudara Ahmad Khalil Azari untuk bisa hadir di atas mimbar, dan kita sama-sama kembali menyanyikan Malam Kudus, mengangkat tinggi flash HP kita sambil dilambaikan bersama-sama. Mari kita nyanyi. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru
segala para-paraku. Mari sembah, mari sembah. Bersyukur buat kelahiran Tuhan di dalam dunia ini. Menyegarkan, mengingatkan kita janji terbesar daripada Allah, yaitu memberikan anaknya satu-satunya dan tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan biarlah Tuhan ada Yesus di dalam hati kami. Biarlah seperti lilin, seperti lampu yang menyinari kegelapan dunia, dan kami mau jadi terang. Pada saat lampu itu datang, terang itu datang, maka kegelapan tidak lagi berkuasa. Sebab semua telah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Engkau berjalan dari palungan menuju palang salib. Demi kasih-Mu yang terbesar kepada kami, umat kesayangan-Mu, imam dan rajani, bangsa kesayangan-Mu ya Tuhan. Ora bala segala bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya, terima kasih buat 12 bulan Tuhan telah menyertai kami. Ada 7 hari lagi yang harus kami selesaikan di tahun ini. Ada perlindungan, ada berkat, ada penyertaan, ada pertolongan, ada kesembuhan dalam kehidupan kami. Hora para sekala bala. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki tahun 2024. Bangkit dan jadi terang, bangkit dan jadi terang. Kami Enko terjadi dalam kehidupan kami. Hora bala sekala bala. Kami tidak mau menjadi Kristen yang biasa-biasa aja, tetapi kami mau menjadi Kristen yang memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang puji Tuhan. Ya, sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yesus telah ada dalam hidupmu. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Di momen spesial ini saya mengajak kita kembali bawa persembahan kita yang kedua, yaitu persembahan syukur. Mari terus menabur dengan cinta dan ketulusan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih di momen yang spesial ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bawa persembahan syukur kami Tuhan. Biar persembahan yang kami bawa di hadapan Engkau lah dari hati kami yang mencintai pribadi-Mu. Kami siap menabur dan kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Sementara kita menabur, kita akan bersama-sama menyimak Weekly News. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Wah, baru saja kita telah mengikuti Christmas Celebration di gereja kita. Semoga melalui ibadah ini kita semakin Kuatkan dan diteguhkan. Amin. Senang sekali dalam momen Natal ini, saya Kiki. Dan saya Kumala. Kami berdua hadir untuk menyampaikan seputar informasi gereja yang kami rangkum dalam GBI Suropati News. Seluruh pengerja serta jemaat GBI Suropati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Aven Hardianto yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Apakah saudara sudah mengalami kemenangan dari Tuhan sepanjang tahun ini? Marilah kita mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini dengan beribadah kepadanya. Hadirilah ibadah akhir tahun yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 yang diadakan dalam 3 kali ibadah pada pukul 10 pagi, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam bertempat di GBI Transmart. Dan ibadah awal tahun akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 yang akan diadakan dalam 2 kali ibadah pada pukul 10 pagi dan 5 sore bertempat di GBI Transmart. Untuk semua ibadah GBI Men Armet digabungkan ke ibadah GBI Transmart. Kami membuka kesempatan bagi saudara yang rindu melayani Tuhan bersama tim Creative Division GBI Suropati. Daftarkan diri Anda dengan scan kode QR atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Sehubungan dengan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,
Maka diinformasikan beberapa kegiatan yang akan diliburkan, yaitu sebagai berikut. Kantor Sekretariat mulai Selasa 26 Desember 2023 dan aktif kembali pada Jumat 29 Desember 2023. KUL mulai Selasa 19 Desember 2023 dan aktif kembali pada Selasa 9 Januari 2024. Doa malam mulai Kamis 28 Desember 2023 dan aktif kembali pada Kamis 4 Januari 2024. Rumah doa, menara doa, dan doa puasa mulai Senin 25 Desember 2023 dan aktif kembali pada Senin 3 Januari 2024. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru tersebut, pelayanan pastoral GBI Suropati tetap aktif seperti biasa. Ingin pekerjaan di dunia digital yang penuh kreativitas? Kami memiliki kesempatan yang menarik untuk kamu. Kami sedang mencari grafik desain yang berbakat, penuh semangat, kreatif, dan bertanggung jawab. Kamu akan menjadi bagian dari tim kreatif kami yang dinamis dengan lingkungan kerja yang kreatif dan berkontribusi bagi perkembangan gereja. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk kamu. Kirim lamaran dan CV kamu ke hr.gbisuropati@gmail.com. Kami tunggu kedatangan kamu. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Tuhan pakai orang-orang yang ada di dalam KUL itu untuk berbicara, untuk menegur, bahkan memberkati kami. Sungguh luar biasa penyataan Tuhan itu. Pengurapannya terjadi, perkenannya terjadi di dalam KUL itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara bergabung dan terlibat di dalam KUL. Bergabunglah di KUL sekarang juga. Hubungi konter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. Puji Tuhan, pada hari Sabtu 16 Desember di GBI Transmart dilakukan sakramen baptis air. Kami mengucapkan selamat hidup baru kepada saudara-saudara yang mengambil keputusan mengikut Yesus dan dibaptis. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI Suropati mengucapkan selamat Hari Natal 2023. Kiranya damai dan sukacita Natal turun atas hidup Bapak dan Ibu sekalian. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat memfollow atau mengikuti akun Instagram gereja dengan nama akun @GBI Suropati. Saudara juga dapat mengunjungi website gereja kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat kami sampaikan. Dan kami berdua tidak lupa mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024 bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan yang bersukacita di ibadah malam Natal malam hari ini, boleh kasih tepuk tangan. Yang bersukacita menyongsong hari Natal besok hari, sorakan yes! Haleluya, malam hari ini gereja akan memberikan hadiah bagi kita semuanya. Bagi yang sudah mendapat kupon boleh diangkat tinggi kuponnya. Dijaga baik-baik ya Bapak Ibu, karena kupon ini berlaku hingga ibadah yang terakhir besok. Jadi masih ada 2 kali ibadah yang akan dipakai kupon ini untuk diundi dan mendapatkan banyak banget hadiah yang ada. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kupon, kami mengajak Bapak Ibu untuk bisa hadir besok hari di ibadah yang pertama dan juga ibadah yang kedua. Ibadah yang pertama ada di jam 10 pagi dan ibadah yang kedua ada di jam 5 sore. Di situ Bapak Ibu akan kembali mendapatkan kupon hadiah atau kupon undian malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, kupon ini berlaku bagi
bagi kita semuanya, baik bagi pengerja ataupun bagi Bapak Ibu yang sudah berjemaat dan memiliki nomor registrasi keanggotaan GBI Suropati. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosial media GBI Suropati, terutama Suropati Worship, Facebook, IG dan juga TikTok. Sekali lagi kuponnya coba diangkat. Malam hari ini akan dibagikan satu buah hadiah handphone yang ada di depan saya bagi semuanya. Tapi syarat dan ketentuannya kembali lagi wajib follow Instagram dan TikTok. Yang sudah follow Instagram dari GBI Suropati boleh angkat tangan. Yang sudah follow TikTok @GBI Suropati. Yang sudah subscribe channel YouTube GBI Suropati katakan yes. Yang sudah subscribe Suropati Worship katakan yes. Wah, semua berkesempatan menang berarti malam hari ini. Sekali lagi untuk hadiah utama malam hari ini akan kami bagikan handphone. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki barcode atau belum memfollow akun kami, jangan khawatir, besok tetap ada. Tapi syarat dan ketentuannya adalah segera mendaftar di depan Bapak Ibu ya. Supaya besok bisa membawa pulang hadiah dan berkat-berkatnya. Saya mengundang Bapak Tejo boleh maju ke depan. Dan juga sambil dibawa atau di obok-obok dulu Pak. Kita hitung yang ketiga ya. Coba dilihat baik-baik nomornya. Malam hari ini ada satu buah handphone yang akan kita bagikan bagi Bapak Ibu semuanya. Kembali semuanya berhak mendapatkan hadiah malam hari ini. Baik pengerja, baik jemaat, baik pun Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir coba angkat tangan. Di atas shalom. Wah, malam hari ini semua akan berkesempatan mendapatkan hadiah. Dalam hitungan yang ketiga kita hitung sama-sama yuk. 1. Gak ada suaranya, pengen hadiah. Belum pengen hadiah. Coba ya suaranya dari angka 1. 2, 3. Berapa nomornya Pak? Boleh dibacakan dengan suara yang keras. Dalam nama Tuhan Yesus katanya. 1011116. Nomornya bagus sekali ya Pak, saya bantu bacakan sekali lagi. 01116. Adakah di antara Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan. Hari ini luar biasa ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Seorang ibu membawa anaknya mendapatkan handphone malam hari ini. Silakan boleh maju ke depan. Puji nama Tuhan, silakan boleh. Boleh kita lihat dulu ya syarat dan ketentuannya apakah ibu satu ini boleh naik aja Bu, silakan Ibu. Nah yang pertama adalah apakah sudah menjadi anggota jemaat dari GBI Suropati? Kita lihat dulu pengerjanya, identitas pengerja atau jemaat. Jemaat dulu. Nomor, hafal nggak nomor registrasi sebagai jemaat? Baik, jadi nomor pengerjanya adalah orang lama ya. Terus kalau YouTube dulu, YouTube sudah di follow. Kok sudah persiapan? Yakin menang ya? Kita kasih tunjuk kamera ya. Untuk channel Suropati, GBI Suropati, sah ya. Sudah di subscribe. Suropati Worship. Bapak Ibu yang belum follow, boleh follow dari sekarang supaya besok bisa mendapatkan. Besok ada 2 buah hadiah utama lagi, handphone dan juga ada 25 door prize yang akan kami bagikan. Bahkan ada 1 hadiah spesial yang akan dibagikan pada besok hari. Ini apa? YouTube Suropati Worship. TikToknya, ini kalau nggak ada salah satu yang di follow berarti hangus ya. Hangus. TikToknya follow. 1 lagi Instagramnya. Sudah di follow. Kasih tepuk tangan. Kami undang Bapak dan Ibu Gembala boleh hadir ke atas mimbar. Saya mau perkenalan dulu Nyo. Namanya siapa Nyo? Oh salah, mamaku aja katanya. Ibu siapa Ibu? Foni. Ibu Foni sudah berapa lama berjemaat di GBI Suropati?
Dari 2015. Boleh dibantu hitung berapa tahun itu? 8 tahun. Boleh berfoto bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala? Dan ada tambahan pengumuman bagi Bapak Ibu semuanya bahwa besok akan ada Suropati Theater dan juga Performing Arts. Dan akan ada tampilan Natal yaitu pada besok di jam 10 dan jam 5 sore. Dan juga menghimbau bagi Bapak Ibu semuanya untuk besok bisa lebih tepat waktu datangnya atau bisa lebih cepat supaya mendapatkan kursi yang ada di hall ini. Dan juga besok door prize akan ada 25 hadiah door prize dan juga 2 buah handphone. Dan kami mempersilahkan jemaat untuk berfoto seusai ibadah ini di spot foto-foto tertentu dan bisa di-share lewat sosial media Bapak Ibu semuanya dan bisa sharing dan juga tag ke GBI Suropati. Oh mohon maaf Bapak menunggu. Kita kasih tepuk tangan dong sambil diserahkan sambil foto bersama. Ya fotografer. Ya. Oke silakan lihat kameranya dalam hitungan yang ke 101. Tidak ya. Terima kasih, selamat. Puji Tuhan, saudara, itu hasil dari sebuah ketaatan, amin. Saya melihat yang hari-hari ini mendapat hadiah utama handphone di luar orang-orang yang saya perkirakan, saudara. Tapi saya tahu tipe-tipe orangnya, saudara. Dan saya percaya usaha tidak mengkhianati hasil. Saudara rajin beribadah, Tuhan tahu apa menjadi keperluan saudara. Kalau saudara datang untuk mencari berkat, engkau sia-sia. Tetapi kalau engkau datang untuk beribadah kepada Tuhan, itu yang luar biasa. Yang tujuh katakan amin. Amin. Yang tidak mendapatkan hadiah pada malam hari ini tetap bersuka cita. Amin. Tetap bersuka cita, amin. Karena apa? Hadiah yang terbaik sudah diberikan Allah kepada kita. Yaitu siapa namanya? Yesus Tuhan. Amin, saudara ya. Kemudian juga besok saudara ya akan ada beberapa hadiah saudara. Saudara kenapa gereja setiap akhir tahun rindu memberkati jemaatnya? Ya karena kami sudah kalau saudara orang-orang yang mungkin baru pertama kali lihat di grupnya GBI Suropati Diakonia atau misi daripada gereja ini. Saudara kami sudah memberkati puluhan gereja yang ada di Jawa maupun luar pulau. Yang terjauh ada di Papua. Kami bikinkan PAUD, kami bikinkan untuk Mama Hizkia rumah. Terus kami juga operasikan anak kanker, saudara ya. Kena kanker, anak umur 6 tahun, kankernya segede bola, saudara. Kami memberikan mereka dengan kasih. Tanpa kami perlu untuk bertemu. Ya karena buat kami tulus ingin membantu orang-orang lemah. Dan saudara juga melihat di mana yang terakhir gereja yang ada di Nias. Yang awalnya tidak ada apa-apanya kita juga bantu. Jadi ibaratnya kalau kita bicara mengenai pergi jadi berkat itu sudah luar biasa. Jumlahnya dibanding dengan hadiah-hadiah yang ada sangat kecil sekali saudara. Dan kini saatnya kami ingin memberkati jemaat yang ada tempat ini. Amin. Saudara besok ada perayaan jam 10 dan jam 5. Saudara semua akan dapat saudara. Ya ada 25 item termasuk ada mesin cuci, ya ada handphone, terus kemudian ada apa? Ini ya, saudara ya. Spring bed katanya ada ya. Spring bednya juga ada. Dapat spring bed, saudara. Spring bed. Dan juga tiap jemaat nanti yang datang akan mendapatkan ini bukan tumbler plastik, tapi tumbler termos untuk air panas. Mungkin kalau di luar sekitar 50 ribuan saudara. Jadi saudara jangan lewatkan kesempatan ini. Ya bagi kami ya gereja bukan untuk mencari kekayaan. Tapi untuk menjadi berkat. Yang tujuh katakan amin. Melayani bukan untuk mencari kekayaan. Tetapi untuk jadi berkat. Yang tujuh katakan amin. Saudara mau jadi Kristen come and go? Amin. Boleh bangkit berdiri sambil lambaikan tangan. Ya. Ya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, masih ada kesempatan satu malam ya, malam hari ini saudara yang belum ikut TikTok, belum ikut IG, belum ikut subscribe-nya Suropati Worship, segera ikut. Siapa tahu 2 handphone ini bagian saudara besok. Saudara, karena apa? Kupon yang saudara masukkan besok juga akan diambil lagi. Dalam arti kalau saudara besok hadir dapat kupon dimasukkan berarti saudara ada 2 kupon yang di dalam. Artinya saudara
bisa kemungkinan besar mendapatkan. Atau mungkin yang hadir ibadah 3 kali, ada 3 kupon yang dalam. Itu mungkin juga berkat buat saudara. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan memberi kepada orang yang memerlukan. Orang yang berkenan, orang yang benar-benar mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, yang mau terus menjadi umat yang memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, kau layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan 1 menit buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, kemuliaan bagi Allah, damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Biar kami menjadi Kristen-Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang sangat baik. Dan kami siap untuk menyambut Natal besok Tuhan, yang jam 10 dan jam 5 sore. Berikan kepada kami sebuah damai sejahtera. Kami percaya dengan sebuah kelahiran Tuhan, maka kami telah diselamatkan. Saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di atas permedan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Natal. Ya, yang